Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Mr. Donald Manalu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pembahasan soal-soal Indonesia pada zaman kerajaan Islam. Jadi nantinya semoga pembahasan soal ini bisa membantu kamu dalam menjawab soal-soal yang berkaitan dengan kerajaan Islam di Indonesia. Supaya kamu mengetahui lebih lanjut, silakan simak penjelasan video berikut ini. Pembahasan soal yang pertama adalah, jika ditanyakan, jelaskan 4 teori-teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Jadi pembahasan soal yang pertama ini ada 4 teori yang menjelaskan masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Arab. Teori ini didukung oleh Buya Hamka, tokoh yang berasal dari Sumatera Barat, di mana dia berpendapat bahwa Islam itu berasal dari Arab, dibuktikan dengan bukti-bukti seperti yang pertama, raja-raja di kawasan Samudra Pasai itu telah menganut yang namanya mazhab Syafi'i. Karena pada saat itu, mazhab Syafi'i ini terbanyak berada di Mesir dan Arab. Raja-raja Samudra Pasai juga memakai gelar yang disebut dengan gelar Al-Malik. Gelar ini dipakai di Mesir dan Arab. Sedangkan gelar Syah itu berasal dari Persia yang baru diperkenalkan di Kerajaan Malaka pada awal abad ke-15. Teori yang kedua adalah teori Persia. Pendukung teori ini adalah Umar Amir Hussein, di mana dia mengatakan bahwa suku Leran yang berasal dari Persia itu menyebarkan agama Islam ke Indonesia, lebih tepatnya itu berada di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu ditemukan yang namanya Kampung Leran, yaitu orang-orang yang berasal dari Persia. Pendukung lainnya apa, Sir? Pendukung lainnya adalah di mana terdapat wafatnya atau nisan Husain putra Ali bin Thalib di Karbala pada bulan Muharram. Sama seperti masyarakat Persia, dalam upacara juga ada yang namanya upacara mengarah peti yang disebut dengan tabut. Upacara itu berasal dari yang namanya Persia, sehingga menguatkan teori daripada teori Persia. Yang ketiga adalah teori Gujarat. Kita tahu Gujarat itu berada di India. Masuknya teori ini didukung oleh tokoh seperti Snok Hurgronya yang berasal dari Belanda. Beliau berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara merupakan dari Gujarat India, bukan dari Arab. Salah satu buktinya adalah ditemukannya makam Malik Al-Saleh dengan angka 1297, di mana nama asli Malik Al-Saleh sebelum masuk agama Islam itu adalah Meurasilu. Ia merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Teori yang terakhir adalah teori Benggala. Menurut teori Benggala ini, di mana ditemukannya makam Sultan Pasai yaitu Malik Al-Saleh tadi, dan batu nisan Fatimah di lereng Gresik juga menjadi bukti yang mendukung masuknya agama Islam yang berasal dari Benggala. Pendapat SG Patimi ini didasarkan keterangan dari Tom Paires dalam bukunya yang berjudul Suma Orientar, serta aliran tasawuf yang masuk ke Indonesia dan Malaysia. Pembahasan soal yang kedua adalah jelaskan 4 sumber-sumber sejarah Kerajaan Perlak. Kita lihat, Kerajaan Perlak merupakan kerajaan Islam tertua di Indonesia. Ada 4 yang menjadi sumber sejarah Kerajaan Perlak. Yang pertama itu adalah naskah berbahasa Melayu. Naskah ini terdiri atas 3 naskah, di mana yang pertama adalah Idaratu Hakfi Mamlatil Verlah wal Fasi, karangan daripada Abu Ishaq Makarani Al-Fasi. Sumber yang kedua adalah mata uang yang terbuat dari emas. Mata uang ini disebut dengan dirham, sedangkan yang terbuat dari perak disebut dengan kupang dan tembaga ataupun kuningan. Yang ketiga adalah stempel kerajaan bertuliskan Al-Wasik Bilah Kerajaan Negeri Bendahara Sana 512, di mana Kerajaan Negeri Bendahara adalah bagian daripada Kerajaan Perlak. Yang keempat adalah makam Raja Benoa. Benoa adalah wilayah yang merupakan bagian daripada kekuasaan Kerajaan Perlak. Pembahasan soal yang ketiga adalah bagaimana kehidupan politik Kerajaan Samudra Pasai.
Jika ditanyakan kehidupan politik kerajaan Samudra Pasai berarti berkaitan dengan pendirian kerajaan tersebut. Kerajaan Samudra Pasai itu didirikan oleh seorang pedagang lokal yang bernama Meurasilu atau Marasilu. Nanti setelah beliau memeluk agama Islam, lalu diberikan gelar Sultan Malik Al-Saleh. Beliau itu memperistri putri daripada pemimpin Perlak, yaitu Putri Ganggang Sari. Pada masa pemerintahannya datang musafir yang berasal dari Venesia yang bernama Marco Polo, di mana Marco Polo juga menceritakan banyak perkembangan agama Islam di wilayah Perlak dan Samudra Pasai. Sultan Malik Al-Saleh setelah wafatnya nantinya juga digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Muhammad Malik Al-Tahir. Salah satu kisah kesuksesan beliau ini adalah berhasil menyatukan antara wilayah Perlak itu ke dalam wilayah ataupun kekuasaan Samudra Pasai. Pembahasan soal yang keempat adalah bagaimana kehidupan politik kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka, di mana kerajaan ini didirikan oleh Sultan Iskandar Shah yang merupakan keturunan daripada kerajaan Sriwijaya, di mana setelah beliau nantinya mangkat ataupun meninggal, beliau digantikan oleh putranya yang bernama Muhammad Iskandar Shah. Sultan Mansur Shah, raja selanjutnya, memerintah Malaka dari tahun 1458 sampai 1477 Masehi. Di bawah masa pemerintahannya inilah Malaka mencapai puncak kejayaan dan mencapai pemajuan yang sangat pesat. Bahkan ia berhasil menguasai wilayah seperti Malaya, Sumatera Tengah, Kampar, Indragiri, Rokan di Riau, dan Kepulauan Riau. Pada masa pemerintahnya ini juga hiduplah seorang laksamana yang sangat terkenal dalam membantu sultan. Laksamana itu dikenal dengan nama Hang Tua. Hang Tua juga terkenal dalam cerita-cerita rakyat yang beredar dalam cerita rakyat yang terkenal, yaitu Hikayat Hang Tua. Pembahasan soal yang nomor 5 adalah apa penyebab kemajuan kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berkembang dengan pesat disebabkan oleh 4 hal yang menyebabkan majunya kerajaan Aceh. Yang pertama adalah letak Aceh itu yang sangat strategis, di mana Aceh itu terletak di pintu gerbang pelayaran yang berasal dari India maupun negara Arab yang akan datang ke Kepulauan Nusantara. Yang kedua, keberadaan pelabuhan Olele yang aman dan nyaman untuk kegiatan berdagang. Kenapa aman? Karena ada pulau kecil di depan pulau Olele itu, yaitu Pulau W, sehingga terhindar dari yang namanya ombak-ombak besar. Yang ketiga adalah kekayaan alam berupa lada yang merupakan bagian daripada rempah-rempah yang sangat laku di pasaran internasional. Yang keempat adalah banyak pedagang muslim yang memindahkan aktivitasnya ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis yang dikuasai oleh Alfonso de Albuquerque. Pembahasan soal nomor 6 adalah bagaimana kehidupan politik Kesultanan Demak. Berbicara Demak, Demak adalah kerajaan atau kesultanan Islam pertama yang berada di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah yang merupakan keturunan daripada kerajaan Majapahit. Menurut Babak Tanah Jawi, ia merupakan keturunan dari kerajaan Majapahit, lebih tepatnya adalah Raja Brawijaya kelima. Tapi dia lahir daripada seorang anak selir yang berasal dari Tionghoa. Akhirnya nanti dia membangun pengaruhnya di wilayah Demak dan mendirikan kerajaan Demak. Raja selanjutnya yaitu adalah Pati Unus ataupun Sultan Yunus yang merupakan putra daripada Raden Patah. Dia menggantikan ayahnya, di mana Pati Unus ini terkenal dengan sebutannya yang disebut dengan Pangeran Sabranglor. Kenapa diberikan gelar Pangeran Sabranglor? Karena Sabrang itu artinya adalah menyerang dan Lor itu artinya adalah utara. Jadi kalau disatukan, dia adalah berangkat menuju ke utara untuk menggempur atau menyerang kekuasaan Portugis yang ada di Malaka. Alasan mereka menyerang Portugis di Malaka adalah karena mereka percaya Portugis adalah musuh bagi kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Pembahasan soal nomor 7 adalah bagaimana kehidupan politik kerajaan Demak pada masa pemerintahan Sultan Trenggana.
Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan memang terjadi pada masa pemerintahan Sultan Trenggana yang merupakan raja ketiga, di mana pada masa beliau terjadi penaklukan penting yang seperti terjadinya penaklukan Sunda Kelapa di bawah pimpinan Fatahillah yang direbut dari Pajajaran. Satu lagi adalah di mana ketika Fatahillah berhasil merebut Sunda Kelapa, mereka mengganti namanya dari Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Jayakarta sendiri memiliki arti yaitu kemenangan. Kerajaan Demak pada masa pemerintahan Sultan Trenggana ini menjadi kesultanan terbesar di Pulau Jawa, menguasai hampir seluruh bekas wilayah jajahan Majapahit. Kekuasaan Demak juga berpusat di wilayah pesisir dan pelabuhan-pelabuhan utama dan menjadikannya perdagangan utama di Pulau Jawa. Pembahasan soal nomor 8 adalah bagaimana kehidupan politik Kerajaan Mataram Islam pada masa pemerintahan Amangkurat I. Ketika Sultan Agung wafat pada tahun 1645, beliau itu pastinya digantikan oleh putranya yang bernama Raden Mas Saidin bergelar Amangkurat I. Amangkurat I ini diketahui memang kurang mampu memimpin dan tidak mendapat dukungan dari masyarakat maupun pejabat kerajaan. Sehingga disinilah dia mulai mendekati VOC atau penjajah Belanda. Aksi ini menimbulkan ketidaksenangan di kalangan keraton maupun masyarakat. Terlebih Amangkurat I ini sikapnya sangat ekstrim terhadap para penentangnya. Beliau juga sangat suka berlaku kasar terhadap para pemimpin-pemimpin kerajaan. Kekacauan terjadi ketika Trunojoyo yang berasal dari Madura melakukan yang namanya pemberontakan. Mereka berhasil merebut wilayah pantai utara dan keraton Pleret pada tahun 1677. Amangkurat juga akhirnya melarikan diri dari kerajaan menuju Cirebon. Tapi sayang, akhirnya Amangkurat I juga gugur ketika dalam perjalanan menuju Cirebon. Itu adalah keadaan yang terjadi pada masa pemerintahan Amangkurat I. Pembahasan soal nomor 9, bagaimana kehidupan sosial budaya Kerajaan Cirebon. Keadaan sosial budaya di Kerajaan Cirebon. Kerajaan di Cirebon ini kehidupan sosial budaya tidak berbeda dengan yang ada di Mataram maupun di Banten. Jika di Mataram ada yang namanya grebek, maka di Cirebon ada yang namanya upacara panjang jimat. Apa itu tradisi panjang jimat, Sir? Yaitu tradisi yang dibuat untuk menyambut Maulid Nabi di Cirebon, yaitu sebagai peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad. Maulid Nabi juga kerap diistimewakan, yaitu tujuannya tidak lain hanya untuk mengenang dan selalu meneladani sikap-sikap Nabi Muhammad. Pembahasan soal nomor 10 adalah apa penyebab hancur dan mundurnya Kerajaan Mataram Islam. Penyebab hancur dan mundurnya Kerajaan Mataram Islam adalah akibat adanya yang namanya politik adu domba yang dibuat oleh Belanda, hingga perjanjian Giyanti dikeluarkan sebagai upaya VOC untuk masuk ke dalam konflik internal keluarga Kerajaan Mataram Islam. Sebenarnya di sini ada 3 tokoh yang terlibat dalam perang saudara tersebut. Yang pertama adalah Susunuhan Pakubuwana II, Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said atau yang disebut dengan Pangeran Sambernyawa. Secara garis besar, isi perjanjian Giyanti ini adalah membagi 2 Kerajaan Mataram, yaitu adalah satu yang pertama Kasunanan Surakarta atau yang kamu kenal dengan sekarang adalah Kesultanan Solo. Yang kedua adalah Kesultanan Yogyakarta di bawah pemimpinan Sultan Hamengkubuwana. Soal nomor 11 adalah jelaskan taktik kolonial Belanda dalam menghancurkan Kerajaan Banten. Kita lihat Kerajaan Banten yang pernah berkuasa dan mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Ageng Tirtayasa membuat Belanda cemburu dan ingin menguasainya. Akhirnya Belanda mendekati putra mahkota yaitu Sultan Haji untuk bersekutu dengan mereka. Akhirnya pun Sultan Haji dijanjikan atas kekuasaan maupun janji-janji lainnya. Akhirnya VOC pun berhasil menguasai Kerajaan Banten dibantu dengan Sultan Haji yang merupakan putra daripada Sultan Ageng Tirtayasa. Tapi tahta yang dibayar dengan sangat mahal ini akhirnya membuat Sultan Haji sadar bahwa VOC ternyata ingin menguasai atau memonopoli secara utuh Kerajaan Majapahit.
disinilah VOC melakukan taktik divide et impera, yaitu politik adu domba. Soal nomor 12 adalah apa penyebab runtuhnya Kerajaan Makassar atau yang disebut dengan Kerajaan Goa dan Talo. Kerajaan Makassar, di mana kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Ketika Belanda semakin terdesak akibat kuatnya pengaruh Kerajaan Makassar, disinilah Belanda melakukan taktik yang sangat licik, di mana mereka melakukan siasat adu domba yang terbukti ampuh untuk memecah Kerajaan Makassar. Disinilah Belanda mulai memihak kepada Aru Palaka yang merupakan penguasa Bone, dan akhirnya mereka bersekutu untuk menyerang Somba Opu yang merupakan markas atau benteng Kerajaan Makassar. Perang ini akhirnya pecah yang dikenal dengan Perang Makassar. Setelah bertahun-tahun berperang, akhirnya Makassar mengaku kalah dan akhirnya ditandatanganilah perjanjian Mongaya yang sangat merugikan Kerajaan Makassar. Soal nomor 13 adalah apa isi perjanjian Mongaya antara Makassar dengan kolonial Belanda. Setelah berakhirnya Perang Makassar, akhirnya Makassar mengakui kekalahan dan ditandatanganilah perjanjian Mongaya. Di sini ada 4 isi perjanjian Mongaya. Yang pertama adalah VOC sebagai kongsi dagang Belanda itu memperoleh hak monopoli dagang di daerah Makassar. Yang kedua adalah Belanda mendapat atau mendirikan benteng di pusat kerajaan Makassar yang diberi nama yaitu Benteng Rotterdam. Yang ketiga, Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya seperti Bone dan semua wilayah yang ada di luar Makassar. Yang terakhir adalah Aru Palaka sebagai pengkhianat harus diakui sebagai Raja Bone. Soal nomor 14 adalah jelaskan sejarah berdirinya Kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan. Sebelum berdirinya Kerajaan Banjar pada abad ke-15 Masehi itu telah berdiri sebuah kerajaan Hindu di Kalimantan Selatan. Kerajaan itu adalah Kerajaan Daha yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Sukarama. Maharaja Sukarama ketika itu berwasiat bahwa nanti penerusnya adalah cucunya yang merupakan Pangeran Samudra, di mana Pangeran Samudra ini adalah anak daripada putri beliau yaitu Putri Galuh. Tapi di sini muncul polemik di mana anak-anak daripada Sultan Sukarama juga berhasrat untuk menguasai tahta kerajaan. Akhirnya nanti Pangeran Samudra pun melarikan diri dari istana dan mengasingkan diri di wilayah perairan Banjar. Di wilayah perairan Banjar inilah Pangeran Samudra bertemu dengan Patimasi yang merupakan penguasa lokal kerajaan Banjar. Dengan bantuan kerajaan Demak, akhirnya nanti Pangeran Samudra merebut tahta yang merupakan haknya menurut ahli waris kerajaan Daha. Setelah memenangkan perang, disinilah Demak memberikan bantuannya dengan syarat di mana seluruh wilayah atau rakyat kerajaan Banjar harus memeluk agama Islam, dan resmilah berdiri Kerajaan Banjar di wilayah Kalimantan Selatan. Soal nomor 15 atau yang terakhir adalah tuliskan 3 karya suluk yang mendapat pengaruh masuknya agama Islam ke Indonesia. 3 suluk yang mendapat pengaruh masuknya agama Islam adalah yang pertama suluk Sukarsa, di mana suluk ini berisikan tentang seseorang yang bernama Ki Sukarsa, di mana dia sedang mencari ilmu sejati untuk kesempurnaan hidupnya. Yang kedua adalah suluk Wujil, di mana suluk ini berisikan wejangan-wejangan yang berasal daripada Sunan Bonang yang merupakan wali Songo. Kepada Wujil, Wujil ini siapa? Wujil ini adalah seorang kerdil bekas seorang abdi raja di kerajaan Majapahit. Yang ketiga adalah suluk Malang Semirang. Isinya adalah mengenai pengangguhan terhadap orang yang telah mencapai kesempurnaan hidup dan berhasil bersatu dengan Tuhan, yang artinya dia telah terlepas dari ikatan-ikatan syariah. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan soal tentang kerajaan Islam di Indonesia ini menambah ilmu pengetahuan kamu sekalian.